mardatillah wa qurbi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kembali dalam kajian Sabtu pagi. Kita mengkaji kitab Nasaih Diniyah karya Imam Qabil Irsyad wa Ghausil Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad nafa'anallahu bi fid-dharain amin. Mudah-mudahan kita semua, anak keturunan kita, keluarga kita mendapatkan barokah asrar ilmu dari Imam Al-Haddad, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari pelajaran yang lalu, yakni pentingnya untuk mengerjakan sholat, diantaranya dengan berjamaah. Maka janganlah kita membiasakan diri sholat dengan sendirian. Usahakan dengan berjamaah, karena sangat besar pahalanya, 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Bahkan jangan sampai kita meninggalkan salat berjamaah ada di masjid. Usahakan untuk bisa berjamaah di masjid, kecuali karena udzur-udzur yang memang tidak memungkinkan untuk kehadirannya di masjid, seperti mungkin sakit diare yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Maka dikhawatirkan bila hadir ke masjid akan mengotori masjid, membuat najis kepada masjid. Maka hal seperti inilah bisa menjadikan udzur. Namun bila ada waktu luang, kosong dan sehat, bahkan dia sempat untuk mendatangi masjid, maka tidak ada udzur, hanya sebatas kesibukan duniawi. Sampai Nabi SAW pernah memerintahkan untuk salah seorang mengimami keluar ke rumah masing-masing, ke rumah orang-orang yang tidak hadir di masjid, dan hendak membakar rumah-rumah mereka yang tidak berjamaah di masjid. Ini merupakan ancaman, merupakan perhatian yang sangat besar Nabi SAW agar kita berusaha mendatangi berjamaah di masjid. Fa iyyaka an tatakhallaf an salatil jamaah li ghairi udrin najizin yumkinuka an ta'tadira bi baina yadillah allamul ghuyub. Maka hati-hati kamu untuk tertinggal daripada salat berjamaah dengan tanpa udzur yang sah, yang benar-benar memungkinkan bagi kamu untuk udzur di hadapan Allah SWT yang Maha mengetahui yang gaib. Jadi jangan dijadikan alasan sekedar sakit sariawan, greges, apalagi sakit hati, bukan jadi alasan untuk udzur datangi masjid. Tetap datangi masjid. Kalau kita membuat alasan, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Bahkan apa yang terlintas dalam hati kita itu semua Allah mengetahui. Ini karena sakit apa karena ngantuk ini, apalagi subuh. Sudah ke kamar mandi, ambil selimut lagi. Dingin. Maka Allah SWT mengetahui ini semua. Ya lauma tuhun. Allah akan mengetahui apa yang kalian sembunyikan, apa yang terlintas dalam hati. Allah akan mengetahui semuanya. Maka kalau memang benar-benar ada udzur, apa yang menghalangi kita untuk berjamaah di masjid, maka wa in badalakal qu'ud fi baitika li amrin ra'ita fi khairan wa salahan laka fi din aw dunya fakhrud ila al-masjidi aw qatas salawati itu sholli ya habi jamaah. Kalau memang sudah benar bagi kamu
duduk di rumahmu, yakni tidak bisa mendatangi masjid, berjamaah di masjid. Karena suatu hal, perkara yang kamu pandang di situ ada kebaikan, ada sesuatu maslahat yang penting di dalam masalah dunia dan masalah agama. Fakhruj ilal masjid, maka keluarlah ke masjid pada waktu-waktu sholat agar kamu mengerjakan sholat di dalam masjid berjamaah. Atau kalau memang sudah tidak bisa, yakni ada udzur atau ada maslahat yang penting sehingga dia hendak mengerjakannya di rumahnya, maka minimal khud ilaika man yusalli ma'aka fi baitik. Ambillah, ajaklah seseorang yang bisa diajak sholat bersama kamu di rumahmu, walau walidan, walaupun satu orang. Misalkan di rumah ada anak, ada istri, diajak berjamaah. Misalnya dari perjalanan jauh, tidak memungkinkan pakaiannya najis, dia mau ganti tidak bisa. Misalnya safar, sampai di rumah dia mendapati anak istrinya, kemudian dia sholat sendirian. Nah ini sayang. Paling tidak ajak anak atau istri, semuanya usahakan yang di dalam rumah serta ikut berjamaah. Jangan mengerjakan sholat sendiri. Begitu juga di samping kita berjamaah, anjurkan anak istri juga untuk berjamaah selalu. Karena tidak ada riwayat Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sendirian. Berjamaahlah walaupun dengan satu orang saja. Permisalan dengan pembantunya, permisalan dengan anaknya atau istrinya. Walau wahidan, walaupun satu orang, maka itu menyebabkan kamu hatta taslama minal harad wa tafuza bisawab, sehingga membuat kamu selamat daripada tanggung jawab dan selamat mendapatkan dengan pahala-pahala. Fa inna fadzal jamaati, karena sesungguhnya keutamaan jamaah itu akan didapatkan, hasil didapatkan bi imamin wa makmum, walaupun dengan imam satu dan makmum satu. Jadi subhanallah, berjamaah itu 27 derajat walaupun makmumnya satu, tetap dapat 27 derajat. Tapi wa kullama katsuru kana afdal, kalau lebih banyak maka lebih utama. Oleh karena itu sebenarnya hampir tidak ada peluang kalau kita sholat sendirian kalau mau. Maka bagaimana kalau permisalan sudah istiqomah berjamaah, berusaha beritiba kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ketika dia permisalan pulang tidak dapati daripada yang diajak berjamaah, istrinya ternyata sudah sholat atau anaknya sudah sholat semua yang di dalam rumah, maka bagaimana? Diajak lagi, ayo sholat lagi biar berjamaah. Kalau istrinya tidak mau, ya dikasih 200.000 dah Bapak. Pasti mau jalan. 270.000. Banyak mana 27 derajat sama 270.000? Berarti jatuh 2.700.000 kalau dibandingkan dengan pahala 27 derajat besok, udah ada apa-apanya. Daripada bayar. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita untuk lebih mementingkan kepentingan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa diajak sholat lagi. Memang istri sudah sholat, namanya berarti kodoan. Mungkin dia pernah dulu ada sholat yang tertinggal, atau dia mungkin sekalipun sudah lunas semuanya, tidak apa-apa mengulang sholat. Imamnya adaan, ya kan, karena memang hukumnya khilaful aula, akan tetapi dia tetap mendapatkan pahala berjamaah berjamaah. Memang hukumnya khilaful aula, tapi tidak ada masalah. Baik, kalau bisa jangan sampai ada peluang sholat sendirian. Kalau bisa di WA istrinya, dikasih tahu perjalanan sebentar lagi, jangan sholat dulu,
saya kurang salat berjamaah sama saya. Lebih memperhatikan dalam salat berjamaah. Wa tasku salat wa yazidu thawabuha khalfal a'imma min ahlil khair was salah wa tarjau ala salati khalfa man laysa bihadzal wasfi. Dan menjadi baik, suci, bersih salat dan bertambah pahalanya selebih sempurna bila mana bermakmum di belakangnya imam-imam bin ahlil khair was salah, orang yang ahli khair was salah, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang soleh. Wa tarjahu ala salati khalfa man laysa bihadzal wasf. Dan semakin rendah salat, merendahkan pada salat bila bermakmum di belakangnya orang yang tidak mempunyai sifat kebaikan, bukan ahli khair, bukan orang soleh, maaf, bajingan, preman, jadi imam. Jadikan imam. Nah, ini merendahkan nilainya sholat. Kalau bisa yang jadi imam orang-orang yang soleh, kiai, ustadz, kalau bisa orang-orang yang soleh, ya ulama, kiai, ustadz, habaib itu yang jadi imam. Karena orang yang soleh, orang yang ulama, maka ini lebih paham dalam fikih, lebih paham dalam sunnah-sunnah dalam sholat. Maka Quddimal afqah, yang paling didahulukan jadi imam al-afqah, yang paling ahli fikih. Jadi bisa tahu bila mana ada yang membatalkan sholat, bagaimana cara rukun-rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Yang di belakangnya imam pun usahakan yang berilmu juga. Seumpama terjadi istikhlaf, imamnya mungkin ada sesuatu yang membatalkan, jadi yang belakang mengetahui, bisa melanjutkan menjadi imam. Maaf, jangan orang-orang preman disuruh jadi imam. Akhirnya makmumnya mau takbiratul ihram, melihat imamnya, waduh ini punya utang sama saya, mau bayar-bayar. Waduh ini habis ngambil uang saya. Akhirnya suruh sholatnya. Nah, perbuatan tidak baik dari imam. Tapi kalau orang yang ahli khair was shalah yang jadi imam, makmumnya pun senang, akan lebih memuliakan kepada sholat, lebih tinggi nilainya sholat. Oleh karena itu, usahakan yang menjadi imam al-afqah wal aqra, yang bacaannya baik, fasih, yang paham ilmu agama, ini yang dijadikan imam. Walaupun maaf, usianya lebih muda, tidak apa-apa. Kalau ada yang tua, yang fasih, yang afqah, yang paham ilmu fikih, yang mengetahui dalam bab sholat, maka lebih utama. Tapi kalau yang maaf, yang tua cuma dalam bacaan-bacaannya tidak benar, tidak paham dalam ilmu fikih, dalam perihal sholat, maka yang muda pun maju untuk menjadi imam. Tapi ada adab ya, ada adab di dalam tata cara menjadi imam pun ada adab. Adab, fauqul ilm, tetap adab itu di atasnya ilmu. Cuma dalam fikih yang didahulukan adalah al-afqah, yang paling paham dalam ilmu fikih. Fayan bagi an tatahara wa tajtahida an tusalli halfal a'immatil ma'rufina bit taqwa. Maka hendaknya kamu kita mencari dan berusaha untuk sholat di belakangnya imam-imam yang al-ma'rufina bit taqwa, dikenal dengan sifat takwanya. Ahli sholat, ahli Quran, ahli adzan, istiqomah wirid, istiqomah Al-Quran, ahli majelis. Orang-orang yang seperti ini yang jadi imam. Jangan orang-orang yang tidak mempunyai sifat takwa. Wa hadza min haitsil afdal wal aula, ini dari sekiranya afdal, dari min babil aula, yang utama, paling utama jadi imam yang ahli takwa, orang soleh. Tapi jikalau sudah tidak ada lagi, wa illa faqad qala alaihi salatu wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu khalfa kulli barrin wa fajir, salatlah kalian di belakangnya setiap orang, walaupun orang itu baik ataupun orang itu rusak, tidak benar. Maksudnya di sini, kalau sudah keadaannya bagaimana, sudah sulit cari orang-orang yang soleh, sudah seadanya orang,
tidak apa-apa bermakmum di belakangnya. Tapi tentunya secara nilai afdol dan keutamaan yang menjadi imam adalah ahlus shalah, ahlul khair. Namun bila sudah tidak ada lagi, ya sudah, yang ada ini sudah jadi imam. Tapi jangan sampai di dalam sholat itu menimbulkan kebatalan atau kerusakan dalam sholat jamaah. Maka perlu kita belajar juga, di antaranya adalah perihal hukum-hukum sholat berjamaah. Adapun hukum sholat berjamaah itu secara utama adalah fardu kifayah. Fardu kifayah bihaitu yadharu syiar. Hukumnya berjamaah itu fardu kifayah dalam pendapat utama, sekiranya sampai nampak syiarnya. Maka permisalan kalau satu kampung, misalkan di kampung ini kerajaan Nganjuk ya, atau Tempurjo, misalkan satu desa, satu kampung Tempurjo, di situ tidak ada yang mengadakan sholat berjamaah di masjid, maka satu kampung dapat dosa nanti. Tapi kalau sudah ada perwakilan, walaupun yang adzan, yang iqamah, yang imami borongan, misalkan, ini menggugurkan dosa semua orang satu kampung kalau sudah nampak sholat berjamaahnya. Jadi dalam satu pendapat muktamad fardu kifayah. Dalam pendapat itu Imam Nawawi mengatakan sunnah muakkadah, sunnah hukumnya sholat berjamaah. Di sini ada hadis Nabi SAW, ma min salasatin fi qaryatin aw badiyatin la taqam fihimul jama'a illa istahwadha alaihim syaitan fa alayka bil jama'a fa inna ma ya'kulu dhibu min al-ghanamil qasiyah. Nabi SAW mengatakan, tidaklah ada dari 3 orang di satu kampung, satu desa, tidak didirikan di dalamnya salat berjamaah kecuali akan menguasai syaitan pada diri mereka. Jadi ada berjamaah supaya kampung tersebut dilindungi, tidak dikuasai oleh syaitan. Maka Nabi SAW mengajarkan hendaknya kamu mengajarkan berjamaah, karena sesungguhnya serigala akan makan kambing yang sendirian. Kalau ada kambing sendirian, dimakan sama serigala. Begitu juga kalau ada orang yang sholat sendirian, itu lebih gampang diterkam sama serigala, sama syaitan. Diibaratkan kambing diterkam oleh serigala yang sendirian, manusia yang sholat sendirian tidak berjamaah akan gampang diterkam, dikuasai oleh syaitan. Makanya kalau sholat sendirian tambah sulit untuk kita diterima sholatnya, karena baru takbiratul ihram pikirannya kemana-mana. Tapi kalau berjamaah akan lebih membantu dalam kebaikannya sholat kita, dalam khusyuknya, dalam hududnya dan lain sebagainya. Di samping itu juga perlu kita pahami syarat sahnya dalam berimamah berjamaah. Maka yang pertama, hendaknya tidak mengetahui makmum kebatalan salat imamnya. Maka kalau misalkan makmum itu dia mengetahui ini imamnya batal, yakni permisalan, oh imamnya ini dia ternyata batal wudunya, misalkan, maaf contoh kentut misalkan, batal nih, berarti ini tidak boleh kita berjamaah, memisahkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya tidak meyakini makmum wajib qodoknya salatnya imam. Kalau kita berjamaah, tidak boleh berjamaah kepada imam yang wajib qodok. Seperti imam yang sakit, dia sakit tidak boleh kena air, tidak bisa berwudu, sehingga dia bertayamum tetap sholatnya. Tapi maka yang seperti ini tidak bisa menjadi imam. Kita makmum tidak boleh bermakmum pada orang yang seperti ini. Yang ketiga, hendaknya ada imam itu tidak menjadi makmuman, tidak jadi makmum. Maksudnya permisalan salat berjamaah di masjid, imamnya selesai, ada yang ketinggalan, nambahin lagi 2 rakaat permisalan. Ya, kemudian ada yang datang bermakmum, ada lagi datang bermakmum lagi,
Nah, ini tidak boleh imam ini menjadi makmuman. Paham ini maksudnya? Ada ya, ini imam. Kemudian dia makmum datang. Makmum datang lagi. Imam yang kedua ini tidak boleh menjadi makmum yang di depannya kalau dia dijadikan imam oleh yang ketiga ini. Paham ya? Jadi makmum itu imam itu tidak boleh menjadi makmum. Kalau imam ya imam sendiri. Tidak boleh imam berimam kepada yang lain. Ini tidak boleh. Dan juga syarat berikutnya tidak boleh imam itu umian. Umi itu pelat. Ada orang itu pelatnya. Maaf, contohnya Ar-Rahman gitu ya, kalau yang betul yang pasnya roh. Ada orang yang roh itu lo. Al-Rahman. Lo ya. Ar-Rahmanin Rahim, misalkan tidak bisa roh, maka ini namanya ummi, tidak boleh jadi imam. Ini sering terjadi di daerah kita kalau ada orang-orang yang tidak fasih seperti ini, yakni ummi, maka tidak boleh dijadikan imam. Harus tahu diri, kalau dirinya tidak fasih, yakni ada pelat, tidak boleh jadi imam. Mundur jadi makmum. Bisa dipahami ini ya. Nah, ini penting karena sering terjadi. Kalau orang yang pelat tidak boleh menjadi imam. Begitu juga dalam urusan berjamaah, maka yang harus menjadi imam adalah laki-laki. Laki-laki harus menjadi imam daripada makmum laki-laki. Atau laki-laki mempunyai imam laki-laki mempunyai makmum perempuan, ini bisa. Kalau laki-laki mutlak imamnya laki-laki, imamnya perempuan, imamnya banci. Kalau laki-laki bisa. Tapi kalau perempuan harus mengimami pada perempuan. Jadi perempuan makmumnya perempuan. Kalau banci maka makmumnya boleh perempuan. Tapi kalau banci sama banci tidak boleh. Ini banci yang asli ya, bukan banci bencong-bencongan, bukan banci yang asli. Banci yang asli unta. Kalau banci sama banci tidak boleh jadi imam. Karena khawatir banci itu bisa berubah-ubah. Karena khawatir nanti banci yang imam jadi perempuan, banci yang imam tiba-tiba jadi laki. Ini begini. Tapi banci yang asli. Makanya yang jadi imam laki. Pada imam perempuan, unsa, banci ataupun laki. Perempuan makmumnya harus perempuan. Kemudian kalau unsa makmumnya harus perempuan. Bisa dipahami ya. Ini ilmu fikih penting karena kadang-kadang terjadi di masyarakatnya kita. Mudah-mudahan bisa kita pahami, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Ya Qadim al-Ihsan, Ya Qadim
Hanan Ya Rahim Ya Rahman Ya Ghafur Ya Ghafar Ighfir lana warhamna anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hdina fiman hadait wa ahdina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fiman atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala balakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana farahna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tawbah wastur lana awrati wa aminir rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khidmati wa kulli di mahabba aw hiratin aw suhbah wal muslimina alma amin ya rabbi isma qadam wa juda manna abi isabi minna bil mustafa rasuli na'adha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi adada tashisuli walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin.